Tepat di tengah perbukitan yang menjulang di wilayah Belegori, Siberia Tengah, Rusia, terdapat sebuah situs megalit yang penuh dengan misteri. Situs ini yang dikenal sebagai Kuturchinsko Belegori, terdiri dari berbagai struktur batu besar yang disusun secara kompleks. Sejumlah struktur yang menonjol, termasuk dolmen, menhir, dan lingkaran batu, memberikan pemandangan yang luar biasa. Usia situs ini diperkirakan mencapai ribuan tahun, membuatnya jadi salah satu situs megalit tertua di Eropa Timur. Namun siapa yang membangun situs ini dan untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Berlokasi di kota Krasnoyarsk, Siberia Tengah, tepatnya di wilayah Belegori, sebuah situs yang tidak banyak diketahui tersembunyi di balik rimbunan pohon-pohon, lembah curam dan formasi alam yang ajaib. Sejak lama wilayah di Siberia ini memang terkenal dengan banyak misteri. Salah satunya Kuturchinsko Belegori yang terletak di taiga terpencil di distrik Pertisensky. Seperti diketahui, Krasnoyarsk sendiri merupakan wilayah terbesar kedua di Rusia yang luasnya lebih dari 2 juta kilometer persegi. Di sini kita akan melihat perpaduan alam yang kompleks dari hutan-hutan stepa dan taiga di selatan, hingga permafrost atau salju permanen dan tundra arktik di sebelah utara. Nah, daya tarik wilayah Krasnoyarsk umumnya dicirikan sebagai cagar alam dengan formasi alam Siberia yang hampir tak tersentuh manusia. Sungai dan danau yang kaya akan spesies, kompleks perbukitan dan pegunungan yang indah. Kompleks arkeologi hingga pusat etnografi. Sebuah kontur geografis yang disebut terlihat dalam berbagai objek yang sebagian besar telah menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi para wisatawan, terutama bagi penggemar rekreasi luar ruangan. Panjat tebing ekstrim, penikmat mistisme hingga penganut arum jeram. Seperti yang sebelumnya disinggung, belum banyak yang mengetahui situs Kuturchinskoy Belegori dan informasi atau literatur ilmiah tentangnya belum banyak yang tersedia. Praktis, mayoritas informasi hanya bersumber dari dokumentasi perjalanan para penjelajah yang tersedia di beberapa platform media sosial, termasuk YouTube. Jadi kita akan coba mengeksplorasinya lebih dalam. Kuturchinskoy Belegori di wilayah Krasnoyarsk sering disebut Menpupunur dalam bahasa Siberia, merupakan pegunungan besar yang termasuk dalam sistem pegunungan Sayan Timur. Merupakan punggung bukit rendah sepanjang sekitar 80 km di antara lembah Sungai Mana dan Mina. Ketinggian pegunungan di sini mencapai 1.876 meter, dengan dataran tinggi yang luas dan pilar-pilar batu yang tinggi yang terdiri dari bebatuan granit. Pilar-pilar ini semakin kelihatan indah saat terselimuti salju, memancarkan keindahan dan keunikan geologis tersendiri. Namun jika diperhatikan dengan seksama, beberapa bagian pilar yang membentuk formasi geologis ini menunjukkan tanda-tanda yang lain. Ya, hampir persis seperti situs megalit Gornaya Soria. Kuturchinskoy Belegori mengundang rasa penasaran tinggi, terutama bagi para ilmuwan dan penggemar teori konspirasi. Bagaimana tidak? Coba perhatikan beberapa bagian strukturnya yang cenderung presisi. Apakah ini benar dibuat oleh alam? Atau jangan-jangan ia merupakan konstruksi buatan manusia yang berasal dari peradaban kuno Siberia? Beberapa pihak dan penjelajah independen yang telah melakukan ekspedisi di sana dibuat takjub. Mereka bahkan bertanya-tanya, terutama mengenai struktur batuan yang tersusun secara kompleks. Usia pastinya juga belum diketahui, belum ada penelitian resmi yang dilakukan sejauh ini. Namun beberapa pihak mengklaim situs ini berusia ribuan tahun. Bawahnya jadi salah satu situs megalit tertua di Eropa Timur. Jika kita percaya dengan salah satu kutub yang menyebut Kuturchinskoy Belegori dibuat secara artifisial, maka siapa yang membuat dan fungsi pasti dari struktur megah ini masih menjadi misteri. Patut digarisbawahi di sini bahwa masalah dalam mendeteksi dan mengidentifikasi sebuah situs yang dianggap megalit sangatlah kompleks. Seringkali alam dapat menciptakan apa yang kita sebut sebagai keajaiban batu, sehingga sangat sulit untuk membedakannya dari hasil karya tangan manusia. Namun Kuturchinskoy Belegori memiliki megalit asli yang mungkin awalnya diciptakan oleh alam, tetapi juga mengandung kreativitas manusia purba serta jejak ritual dan pemujaan pagan. Selain itu, beberapa megalit seluruh dunia termasuk di Siberia,
Seringkali memiliki bentuk, ukuran, dan ketepatan pengerjaan yang dapat dibuat dan dipasang oleh masyarakat serta peradaban yang cukup maju. Namun pertanyaannya, di wilayah utara mana teknologi semacam itu bisa datang dan berkembang? Faktanya iklim di dunia berubah dari waktu ke waktu, dan di mana lapisan es dan salju Siberia saat ini. Dulunya terdapat iklim yang cukup hangat dan sejuk. Para ilmuwan telah menetapkan bahwa proses bumi mengalami presisi, yaitu perpindahan atau pergerakan poros bumi dengan jangka waktu sekitar 26.000 tahun. Ketika poros tersebut menggambarkan sosok berbentuk kerucut di ruang angkasa. Oleh karena itu, kutub utara dunia tidak selalu menjadi dingin ekstrim karena adanya presisi. Titik ini kini bergeser ke arah konstelasi Cepheus beberapa menit busur per abad. Dengan demikian, kemiringan sumbu rotasi bumi mempengaruhi iklim, karena sudut datangnya sinar matahari pada suatu wilayah tertentu bergantung padanya. Karena itu beberapa ribu tahun yang lalu di wilayah Krasnoyarsk, misalnya di dataran tinggi Putorano, iklimnya cukup cocok untuk kehidupan. Dan masyarakat serta budaya yang cukup maju dapat tinggal di sana menurut standar zaman kuno. Ada banyak contoh di dunia bahwa budaya megalit ditemukan di wilayah utara jauh. Hampir semua megalit itu diselimuti misteri yang belum terpecahkan. Di saat yang sama dikaitkan dengan peradaban-peradaban yang tak misteriusnya di masa lalu. Sama halnya di situs Kutur Chinsko Belegori, yang mana beberapa peneliti meyakini bahwa formasi batu ini tidak berasal dari alam. Pendukung teori ini mengklaim bahwa banyak bebatuan yang terlihat seperti reruntuhan tembok konstruksi buatan manusia. Ya, para ilmuwan independen menemukan konfirmasi hipotesis mereka dalam bentuk batu-batu yang luar biasa teratur yang menjadi tempat ia disusut, serta kombinasi terampil dari berbagai formasi batuan. Perhatikanlah susunan batu-batu ini, sangat aneh dan konstruktif jika ia dibuat hanya oleh alam. Bahkan, beberapa hasil ekspedisi berspekulasi kalau pada suatu waktu, Kutur Chinsko Belegori bukan batu, tetapi bangunan peradaban kuno yang perkembangan teknisnya jauh lebih tinggi daripada kita. Namun karena bencana alam atau perang yang tidak diketahui, peradaban ini hancur. Spekulasi tersebut didasarkan pada beberapa objek di sekitar termasuk kota batu di Taman Alam Ergaki dan distrik Kataruski. Batu tujuh bersaudara di distrik Kuraginski Gunung Karatak. Batu Topolski di distrik Dzerzhinsky dan yang mengejutkan pilar Krasnoyarsk. Nah, sejak berkembangnya Siberia, pegunungan ini kabarnya diselimuti aura mistis. Hingga saat ini, penduduk setempat memiliki legenda bahwa sebuah kota batu misterius tersembunyi di Belikori, yang terkadang terbuka untuk umum dan kemudian menghilang lagi dari pandangan, seperti sebuah penglihatan. Beberapa pemukim Rusia pertama di sini adalah Old Believer, orang-orang dengan kepercayaan kuno yang melarikan diri setelah reformasi Nikon ke negeri-negeri yang jauh dan terpencil. Oleh karenanya legenda dan tradisi mereka tentang Bologori sebagai negara yang soleh dan diberkati. Mengingatkan pada legenda tentang kota Kites dan Danau Stevloyer yang juga tidak tampak bagi orang yang berdosa tetapi hanya bagi orang yang soleh. Kesan khusus dari situs ini adalah pilar Mensky yang dibentuk oleh singkapan magmatik. Jutaan tahun yang lalu, magma keluar melalui saluran bawah tanah dari perut bumi dan membeku. Selama ribuan tahun, batuan sedimen lunak di sekitarnya mengalami pelapukan atau tersapu oleh air dan granit keras, basal, dan kuarsit membeku dalam bentuk pilar raksasa di tepi sungai. Beberapa pilar memiliki namanya sendiri. Chansky, Elginsky, Seinsky, dan Yurkinsky. Baru-baru ini, para ahli esoteris dan peneliti zona anomali mulai mengunjungi wilayah ini. Mereka sangat tertarik dengan pegunungan Alat dan Bayan. Dipercaya bahwa tempat kekuasaan terletak di dekatnya, dan ada juga megalit buatan manusia dan benda energi lainnya. Menurut legenda setempat, Gunung Alat adalah tempat kekuatan negatif dan jahat, yang kadang diterjemahkan dari bahasa Turki kuno sebagai kemalangan. Sementara Gunung Bayan sendiri adalah tempat untuk kekuatan positif dan baik. Para ahli geologi telah menetapkan bahwa Gunung Bayan adalah gunung berapi purba yang telah punah, di mana aliran lahar yang mengalir di sepanjang lereng pegunungan tersebut kini telah berubah menjadi lempengan dan kurumni. Sebagian leher mencapai lembah sungai mana membentuk jeram yang kuat dan menarik di sungai.
Beberapa peneliti juga menggarisbawahi bahwa penyembah api dari peradaban Lemurian bisa saja tinggal di tempat gunung berapi aktif atau sudah punah. Tempat keluarnya api dan lahar itulah yang merupakan benda suci suatu agama yang tidak kita kenal dan merupakan objek pemujaan mistik. Menariknya saat ini ada dukun yang memanfaatkan energi bawah tanah gunung berapi dan letusannya. Misalnya di Kepulauan Hawaii. Inti dari kepercayaan ini adalah api sebagai pembawa energi ilahi dan tenaga surya yang tersembunyi. Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, sebuah agama muncul di Mesopotamia, yakni Zoroastrianisme. Para pelayan sekte ini mewakili api sebagai dewa, melakukan pelayanan mereka di depan nyala api terbuka. Kemungkinan besar kepercayaan ini datang ke sana dari tempat yang sekarang disebut Siberia. Dan megalit adalah bangunan ritual para pelayan api. Secara khusus, tiang-tiang vertikal yang tampak dibuat oleh manusia ditemukan sedikit di sebelah barat Gunung Bayan. Di sini kita bisa melihat pilar-pilar memanjang dan dinding yang terbuat dari lempengan. Keajaibannya adalah semua benda ini ditinggalkan di atas dataran tinggi batu. Artinya tidak ada lagi tanda-tanda batuan purba yang bisa saja runtuh seiring berjalannya waktu untuk menciptakan sisa-sisa tersebut. Saat itu, semuanya memiliki jarak yang sama tingginya, menciptakan ilusi bahwa ada semacam tatanan internal dan desain pada bangunan-bangunan ini.